kecil juga sehat-sehat ya. Perkenalkan Bu, nama saya Restoy Permatasari, mahasiswa keperawatan dari Universitas Bama Slawi. Hari ini saya ngobrol-ngobrol santai soal kesehatan anak nih. Gak perlu tegang-tegang, santai aja kayak lagi ngobrol biasa ya Bu. Tapi kita hari ini soal stunting. Bu, mungkin udah sering dengar kata stunting ya? Ya, entah dari posyandu atau dari tetangga atau dari berita. Nah, kita bakal bahas apa sih sebenarnya stunting itu, terus gimana caranya kita mencegah, terutama lewat ASI eksklusif. Ini penting banget loh Bu, buat tumbuh kembang anak ke depannya. Bu, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Penyebabnya itu macam-macam, tapi yang paling sering itu karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, bukan cuma sebentar aja. Nah, salah satu penyebab utamanya, dan ini sering luput dari perhatian, adalah anak nggak dapat ASI eksklusif waktu bayi. Padahal ini krusial banget loh Bu. Di daerah kita sendiri, termasuk yang saya baca datanya, kasus stunting itu masih lumayan banyak Bu. Makanya penting banget kita sebagai orang tua, khususnya ibu, tahu cara mencegah dari sedini mungkin. Nah, sekarang kita ngomongin ASI eksklusif nih Bu. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, kecuali obat dan vitamin jika diperlukan. Benar-benar ASI aja ya Bu, nggak ada campur susu formula, nggak dikasih pisang atau bubur dulu. Meskipun kelihatannya ya udah pengen makan, itu semua ditunda dulu sampai waktu 6 bulan. Saya tahu kadang berat ya Bu, kalau ASI-nya belum keluar lancar atau ibunya harus bekerja. Tapi tenang, nanti kita bahas juga kok gimana caranya sih biar ini bisa dijalani lebih nyaman. Eksklusif ini penting banget. Ada beberapa manfaat utamanya Bu. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi bayi secara lengkap, meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga tidak mudah sakit, mendukung tumbuh kembang otak dan kecerdasan bayi, mempererat ikatan kasih sayang ibu dan bayi, dan mencegah stunting dan gizi lainnya. Bayang ya Bu, satu tindakan sederhana kayak menyusui aja dampaknya bisa sebesar itu buat masa depan anak. Nah, biar makin jelas hubungannya, gini Bu ceritanya. Anak yang dapat ASI eksklusif itu tumbuh kembangnya lebih optimal, gizinya tercukupi dari awal. Sebaliknya, anak yang nggak dapat ASI eksklusif, entah karena dikasih makan terlalu dini atau ASInya kurang lancar, terburu-buru diganti dengan yang lain, itu resikonya jadi lebih tinggi buat mengalami kurang gizi kronis dan lama-lama bisa berujung ke stunting. Jadi ASI eksklusif ini semacam fondasi awal Bu. Kalau fondasinya kuat di 6 bulan pertama, insya Allah tumbuh kembang anak selanjutnya juga lebih terjaga. Selain ASI eksklusif, ada beberapa hal lain yang juga bisa ibu lakukan buat mencegah stunting biar makin lengkap. 1. Tetap kasih ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tanpa tambahan apapun. 2. Setelah 6 bulan mulai kasih MPASI atau makanan pendamping ASI. Tapi tetap ASInya terus berjalan ya Bu, nggak langsung berhenti. 3. Jaga kebersihan lingkungan rumah, karena lingkungan kotor juga bisa bikin anak gampang sakit dan akhirnya mengganggu penyerapan gizinya. Dan 4. Rutin pantau tumbuh kembang anak, misalnya lewat posyandu kayak sering sekarang ini. Kalau ada tanda-tanda yang kurang pas, bisa cepat ketahuan dan ditangani. Ya cuma ASI aja ya Bu, tetap perlu dibarengi sama kebiasaan-kebiasaan baik lainnya di rumah. Jauh ini gimana Bu? Ada yang mau ditanyain? Mungkin soal ASI atau soal stunting atau pengalaman ibu sendiri di rumah? Silakan, saya coba bantu jawab semampu saya. Kalau masih belum keluar di awal, itu gimana Mbak?
Itu pertanyaan bagus, Bu. Biasanya di hari-hari awal memang ASI belum keluar banyak. Itu wajar kok. Yang penting bayi tetap disusui sesering mungkin. Karena semakin sering disusui, produk ASI juga akan semakin terangsang dan ikut bertambah. Ibu juga perlu tetap tenang dan cukup istirahat karena stres itu kadang bisa mempengaruhi kelancaran ASI juga. Baik Ibu, sebelum kita tutup, bolehkah saya tanya balik sedikit ya? Biar saya juga tahu apakah penjelasan saya tadi cukup jelas menurut Ibu, apa itu ASI eksklusif? Jadi menurut saya ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama bayi 6 bulan pertama kehidupan bayi, kecuali obat dan vitamin jika diperlukan. Betul sekali Ibu, bagus banget jawabannya. Jadi ASI eksklusif memang pemberian ASI saja tanpa tambahan apapun selama 6 bulan pertama. Terus satu lagi nih Bu, menurut Ibu apa saja sih cara pencegahan stunting yang bisa dilakukan Ibu di rumah nanti? Cara pencegahannya, menurut saya dengan cara pemberian ASI eksklusif mulai dari usia 0 sampai 6 bulan, pemberian MPASI setelah 6 bulan, menjaga kebersihan lingkungan dan memantau tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu. Nah itu dia, pas banget. Jadi intinya ASI eksklusif 6 bulan lanjut MPASI, tapi ASI tetap jalan, jaga kebersihan rumah, sama rutin ke posyandu buat pantau tumbuh kembang anak. Ini leafletnya Ibu bawa pulang ya, baca-baca kalau lagi santai di rumah, atau kalau ada keluarga lain mau tahu juga bisa bagi informasinya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan perhatiannya hari ini. Semoga apa yang kita obrolin tadi bermanfaat untuk Ibu dan si kecil. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, Ibu bisa langsung tanya ke Kader Posyandu, petugas kesehatan terdekat ya. Saya pamit dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.